Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan kepada kita segala bentuk nikmat, baik yang besar maupun yang kecil. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Yang nikmat tersebut harus kita syukuri. Dan nikmat istiqomah, tetap tegar di atas agama ini, di atas sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj yang sahih, akidah yang lurus. Ini merupakan nikmat di atas nikmat, nikmat tiada tara. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bagaimana agar kita senantiasa tetap istiqomah di atasnya. Istiqomah di atas manhaj akidah yang lurus. Ya. Dan kita khawatir ibu-ibu sekalian, para jamaah kajian muslimah di Masjid Umar bin Khattab rahimani wa rahimakumullah. Di zaman yang penuh fitnah ini, penuh ujian, ya. Begitu kuat fitnah, dorongan syahwat maupun subhat. Dengan terbukanya media sosial, ya, ini semakin tinggi juga, ya, fitnah yang menerpa kita. Baik fitnah syahwat, hawa nafsu, maupun syubhat, kerancuan pola pikir, kesesatan, naudzubillah. Ini begitu kuat. Ya, bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan fitnah tersebut, badiru bil amali fitanan. Apa kata Nabi SAW, Ibu? Badiru. Ya. Bersegeralah. Ya. Apa bahasa Minangnya bersegera itu, Ibu? Hah? Apa? Bagage, ya. Capek lah, ya. Bagage untuk apa? Bil a'mal. Apa itu amal? Amal. Ya. Kalau apa yang kita kemarin ikuti Pilpres ya, Ayo Gas ya.
Ayo gas gitu. Ayo gas. Ayo cepat. Bahasa seperti itu. Kata Nabi SAW. Badiru bil amal. Ayo cepat beramal. Fitanan. Di zaman fitnah ini. Sebelum datang fitnah ibu. Yang kata Nabi fitnah itu beliau gambarkan dalam hadis ini kaqita'il lailil muzlim. Apa itu artinya? Seperti malam, Bu, malam itu terang atau gelap? Ibu. Malam itu sering digambarkan dengan kegelapan, ya tidak? Ditambah kata Nabi malamnya itu muzlim. Gelap gulita. Ya, ibu pernah di malam hari sedang berbaring di tempat tidur jam-jam 10 ke atas lah. Artinya ketika kita sudah berbaring di tempat tidur kita. Awal kita berbaring mungkin lampu masih menyala seperti di atas ibu-ibu nih. Menyala, terang. Kemudian tiba-tiba mati lampu. Ya. Gelap gulita. Nggak nampak apa-apa sama sekali. Kata Nabi SAW, fitnah itu beliau gambarkan seperti malam yang gelap gulita. Artinya apa, Bu? Nggak tampak. Nggak bisa melihat. Nggak tahu lagi kita apa? Mana yang benar dan mana yang salah. Kita dibuat tidak tahu karena fitnah tersebut apa? Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Faham, Bu? Ini zaman apa? Fitnah. Terjadi apa tidak orang seperti ini, Bu? Lihat, kadang orang nggak bisa membedakan ini dai yang berkuar-kuar di mimbar ini benar atau salah ini. Hah? Sehingga apa? Orang melihat dari followersnya saja, yang nge-like banyak, yang ikuti banyak, jamaah-jamaah, berarti benar. Lihat, ini fitnah. Bu, benar apa tidak yang seperti ini? Banyak yang tertipu apa tidak? Banyak. Orang nggak tahu ini benar atau salah. Nah kita alhamdulillah, sebelum datang fitnah yang seperti itu, Bu, kepada kita, maka badiru bil a'mal. Segera beramal, jangan tunggu sore, kata sahabat Nabi SAW. Dalam menghadapi fitnah itu beramal. Idza asbahta, apabila engkau di pagi hari, jangan tunggu sore. Artinya apa? Segeralah beramal, jangan tunda-tunda amal itu, Bu. Mau sedekah nih, udah ada niat, fadl bersedekah, segera mungkin. Ya, bagageh lah itu untuk bersedekah. Jangan tunda-tunda. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena fitnah yang digambarkan Nabi SAW, kata Nabi SAW, ada laki-laki atau seseorang yang di pagi hari, Bu, dia beriman, Bu. Di pagi hari dia Masya Allah istiqomah di atas hak, di atas al-haq, di atas al-Islam. Kita melihat di pagi hari dia luar biasa. Orang yang taat, orang yang soleh, muttaqi, orang yang bertakwa. Wa yumsi kafiran. Ya. Wa yumsi kafiran. Di sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman. Ada juga yang di sore hari dia beriman. Di pagi harinya dia kafir. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, orang tersebut, Ibu, menjual agamanya. Demi apa? Sesuap nasi. Demi dunia yang tidak ada harganya. Dia gadaikan agamanya. Dia lepaskan imannya. Untuk apa? Untuk dunia, Bu. Apa itu dunia? Apa itu dunia, Ibu? Ya semua kenikmatan dunia. Mungkin rumah mewah itu dunia.
Ya, harta yang melimpah, jabatan itu dunia. Ada apa tidak, Bu? Orang yang menggadaikan agamanya untuk jabatan? Ada. Ada orang yang melepaskan pakaian imannya untuk wanita cantik jelita. Untuk wanita yang dia cintai, cinta buta tersebut. Dia berani tinggalkan agamanya, dilepas agamanya untuk apa? Mendapatkan harta, tahta, wanita katanya. Subhanallah. Ini semua dunia. Mereka meninggalkan agama. Menjual agamanya untuk sedikit dari dunia ini. Na'udzubillahi minal fitan. Ma zahara minha wa batan. Kita berlindung ibu-ibu sekalian dari fitnah. Baik fitnah yang nampak, ma zahara minha wa ma batan, ataupun yang batan, yang tidak nampak. Sekali lagi, di zaman fitnah ini apa kiatnya ibu? Beramal soleh. Maka bersyukur ibu. Ibu-ibu ini berapa orang nih? Berapa puluh? Atau enggak sampai 10 orang di belakang? Bersyukur ibu. Allah kasih taufik kepada ibu-ibu sekalian untuk melangkahkan kaki. Mungkin ada yang jauh, mungkin ada yang dekat ya. Alhamdulillah, ini adalah amal soleh. Kiat kita untuk apa? Menjauh dari fitnah, beramal. Ya, jangan tunda-tunda untuk menuntut ilmu ini. Ya, jangan tunda-tunda. Ibu belum merasakan, ada sebagian daerah ikhwan kita mungkin jauh tinggalnya dari sini. Itu berharap di rumahnya atau di dekat rumahnya, di kampung dia, di dekat tempat tinggal dia ada kajian. Mereka sangat berharap. Ustadz, kalau bisa ngisilah di sini Ustadz. Ya. Kami nggak ada kajian rutin di sini Ustadz. Sulit untuk kajian, Bu. Mungkin di pelosok. Sedangkan mereka haus akan ilmu. Mereka semangat untuk menuntut ilmu. Pergi ke kajian. Nah kita nih, Bu. Di Semang 4 rutin. Ya. Ini sekaligus Anda sampaikan. Ya. Kepada para pemirsa. Anda tidak tahu ini live di TV. Atau di media sosial. Ataupun di radio. Pokoknya yang menyaksikan video ini. Ya. Mari ya kita semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Ini TV hukum asalnya apa? Hukum asalnya itu pengganti bagi orang yang uzur. Ya. Hukum asalnya TV, media sosial ataupun radio itu bagi orang yang memang uzur syar'i, jauh mungkin dari tempat pengajian rutin atau sedang sakit, ya. Atau enggak punya kendaraan yang uzur. Tapi kalau yang tidak ada uzur, yang bisa, yang mampu, hukum asalnya datang ke majelis ilmu. Ini bukan pengganti. Justru kita berharap dari media ini kita sampaikan ya kepada pemirsa ini untuk hadir langsung ke majelis ilmu. Terutama apa? Kajian-kajian rutin yang membahas misalkan tafsir Al-Quran. Di sini ada dibahas oleh Ustaz Efrianto, Ustaz kita. Atau kitab apa? Fikih. Kitab Tauhid. Ini yang kajian yang membangun. Yang justru penting kita hadiri. Bu, ibu. Mana yang lebih berat? Menghadiri kajian rutin atau tablik akbar? Jujur, Bu. Ya. Mudah, sekarang mudah. Masing-masing kita punya kendaraan, itu udah pasti. Nggak mungkin di sini yang hadir nggak ada kendaraannya. Walaupun motor. Anda katakan. Sekarang mana yang lebih memacu adrenalin dan semangat ibu? Mana yang lebih semangat? Ibu menghadiri kajian rutin. Ini pahami pertanyaannya. Mana yang lebih semangat bagi ibu-ibu yang hadir di sini? Anda pengen jawabannya langsung nanti.
Mana yang lebih semangat? Kajian rutin atau tabligh akbar? Jujur nih. Alhamdulillah. Ya, sama katanya jawabannya. Sama-sama semangat. Allahu Akbar. Ini solehah semua insyaAllah. Amin. Barakallahu fikum. Jadi, kalau berbicara mana yang lebih penting? Kajian rutin atau tabligh akbar? Kenapa? Continue itu bahasa apa tuh? Bahasa nanti yang lain nggak paham tuh. Ada orang-orang tua kita. Apa? Terus menerus. Berkesinambungan. Wih, itu agak sulit tuh kata-katanya. Ya, apalagi bahasa Padangnya, bahasa Minangnya apa itu? Balanjui. Apalagi? Kalau nyambung, ada tuh kata kuncinya tuh nyambung. Jadi tidak putus lawan dari balanjui dan nyambung. Artinya apa, Bu? Ilmu kita itu apa? Bersambung. Enggak lompat-lompat, Bu. Paham, Bu? Misal belajar fikih dari kitab apa, Bu? Enggak langsung hudud, enggak langsung hukum potong tangan, potong leher. Enggak. Dari apa? Kitabut Thaharah. Setelah itu kitabus Shalah. Kitabus Shiyam. Rukun iman, fikih ibadah dulu. Sebelum apa? Sebelum yang lain. Ini belajar sholat, Thaharah belum bisa. Iya enggak? Apa Thaharah? Ada Thaharah kubro. Apa itu? Ya, bersuci dari hadas besar. Orang wajib bersuci tatkala berhubungan suami istri. Tatkala mimpi apa, Bu? Mimpi berenang, mimpi basah. Atau tatkala haid. Suci dari haid. Apa penyebab lagi? Suci dari nifas. Ini gawat. Kalau dia habis, hubungan suami istri, langsung sholat, nggak mandi dulu. Sah apa tidak tuh? Oh, nggak sah. Seumur hidup dia sholat nggak sah tuh. Dia harus paham dulu tentang apa cara toharoh dari hadas besar. Ini contohnya, kalau orang lompat-lompat gajiannya langsung ke sholat, nggak bisa toharoh, sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Atau hadas kecil, sughra, taharatul kubro. Misalkan apa? Dia harus bersuci setelah apa? Kencing misalkan. Atau BAB, misalkan. Akramakumullah. Kemudian apa? Dan seterusnya yang membatalkan wudhu. Ada yang mengatakan muntah, ada seterusnya. Ini harus tahu. Kalau tidak, ya, la sholata, tidak ada sholat bagi yang tidak bersuci, kata Nabi SAW. Nggak sah sholatnya. 1000 rakaat pun dia sholat, nggak sah sholatnya. Atau toharoh yang mewakili 2 toharoh tadi. Yang menyebabkan 2 toharoh tadi gugur. Dia nggak bisa mandi junub, nggak bisa mandi besar, nggak bisa juga bersuci dengan wudhu. Maka apa solusinya dari syariat Islam, Bu? Tayamum. Dia harus bisa tayamum. Bisa jadi dia nggak bisa untuk mandi junub. Apa contohnya? Misalkan dia habis mimpi basah, itu ada kisahnya. Sahabat Nabi, Bu, ada yang habis perang, Bu, luka-luka badannya. Ya biasa kalau habis jihad fisabilillah itu luka-luka, mungkin tersayat pedang, tertusuk oleh panah, masih hidup tapi. Diriwayatkan sahabat tersebut tidur dalam kondisi luka-luka parah seperti itu. Kemudian di tengah tidurnya dia mimpi. Ya. Ini bukan sembarang mimpi, intinya mimpi basah. Artinya apa? Dia berhadas besar.
Kemudian dia apa? Ada yang berfatwa. Dia pertama, bolehkah aku tayamum? Kata sahabat lain, enggak. Tidak ada yang menghalangi untuk tayamum. Engkau wajib mandi. Mandi dia mati. Sahabat tersebut wafat, meninggal dunia. Radhiyallahu an. Intinya apa? Sebenarnya kemudian datang berita itu sampai kepada Rasul. Engkau telah membunuhnya. Kenapa engkau kalau nggak tahu itu ya bertanya? Obat yang nggak tahu itu ya bertanya, kata Nabi SAW. Nabi dengan tinggi nadanya marah. Karena ini hati-hati bu. Fatwa yang sembarang fatwa itu fatal. Apa? Fatal. Bukan hanya membuat orang sesat bu. Tapi apa? Orang wafat. Meninggal. Bayangkan. Maka hati-hati. Ya. Hatta anak bukan mufti di sini. Tidak bisa sembarang berfatwa. Nggak bisa. Yang berfatwa itu saudara yang senior. Yang sudah berumur. Yang tinggi keilmuannya. Nggak sembarang. Di Saudi saja nggak semua dijuluki mufti. Ada ulama-ulama senior seperti Syekh Fauzan, Saleh Fauzan. Itu beliau mufti. Ya. Beliau bisa berfatwa. Ya. Apalagi masalah-masalah pelik seperti apa? Perang di Palestina. Itu tidak semua sembarang orang itu berbicara tentang itu. Apa yang terjadi, hakikat perang, nggak bisa sembarang. Maka hati-hati. Ini zaman fitnah. Kita nggak tahu. Kadang orang ngomong kayaknya ya Masya Allah. Maka kita harus hati-hati. Intinya, ya, tatkala seseorang terhalangi dari yang namanya mandi besar, maka dia boleh bertayamum. Tidak bisa dia kena air misalkan, wudu semakin parah atau bisa membuat dia meninggal dunia, maka ada penggantinya dalam Islam di dalam bab thaharah yang namanya tayamum. Itu semua kita harus tahu, Bu. Dan kita pastikan anak-anak kita, Ustadz, anak-anakku alhamdulillah udah belajar di pondok pesantren. Coba tes sekali bu, bisa nggak dia thaharah? Bener nggak thaharahnya tuh? Coba sambil dilihat, walaupun nggak harus ujian juga, ya. Nggak sambil dites, dilihat bener nggak thaharahnya? Karena penting. Yang bertanggung jawab tentang keabsahan dia, thaharahnya adalah kita, orang tuanya. Paham bu? Ya, ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan zakat nanti ini. Ya. Oke. Intinya tadi, mana yang lebih penting? Tablik akbar atau kajian rutin? Ya. Ana tidak mengatakan tablik akbar itu nggak penting. Kalau nggak penting, ana nggak mungkin undang-undang ustadz ke sini. Ya. Itu penting juga. Perlu sesekali apa? Disemangati, ya. Biar tidak jenuh. Itu kita paham betul. Sesekali kita adakan seperti itu. Tujuannya apa? Kembali membuat semangat, ya, pergi ke kajian. Intinya itu supaya yang hadir itu apa? Tahu jadwal kajian di sini. Oh, di sini ada kajian, bukan hanya sebulan sekali, bukan hanya tablik akbar. Di sini ada kajian rutin, bahkan kajian akhwat, kajian ummahat, kajian muslimah khusus ada hari Jumat dan hari Selasa jam 2:30 misalnya. Itu kita sampaikan kepada jamaah-jamaah yang kalau hadir itu hanya di tablik akbar, Bu. Sampaikan. Ya. Ini dakwah. Seandainya dia setelah ibu sampaikan dia tahu, oh iya ya. Kemudian dia hadir rutin. Pahalanya Bu, dia setiap dia datang ke sini ibu dapat pahala. Walaupun ibu misalnya nggak datang. Ya. Man dalla ala khairin, barang siapa yang memberi petunjuk, ya, mengajarkan kebaikan kepada orang lain dia amalkan, maka dia mendapatkan pahala yang semisal. Ya. Makanya itu tadi, ilmunya itu apa? Kalau kajian rutin nggak lompat-lompat, nggak setengah-setengah. Bab thaharah ya selesai dari A sampai Z. Ini nggak, ya. Thaharah saya nggak pernah kita selesaikan bab thaharah. Udah merasa paling jago, udah yang merasa paling salafi, udah merasa paling apa? Paling benar.
Nah ini penting kajian rutin. Seharusnya, dan yang paling berat itu sebenarnya ujian datang kajian rutin itu paling berat. Paling berat sekali. Banyak yang datang kajian rutin itu yang baru-baru, Bu. Iya enggak? Tapi di sini insya Allah enggak ya. Artinya yang lama itu makin mundur. Ustadznya itu. Anda udah paham yang disampaikan insya Allah. Subhanallah. Tapi Bu, pembahasan kita pertemuan keberapa ini Anda lupa. Yang jelas kalau tidak salah ini pertemuan yang ke-6. Membahas kitab Al-Kabair. Karya siapa? Al-Imam Az-Zahabi. Ya, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ya. Kita akan membahas tentang pembahasan yang masih dalam rukun Islam. Yaitu zakat. Yaitu dosa besar yang kelima, yaitu enggan. Tidak mau. Apa tuh bahasa Minangnya, bahasa Padangnya, Bu? Tidak amuah, ya. Enggan dia. Enggan apa? Tidak mau membayar zakat. Padahal dia itu ada hartanya, kaya. Udah sampai nisab dan haul. Udah setahun. Nisabnya sudah terpenuhi. Tapi dia tidak bayarkan zakat. Nah ini dapat ancaman. Itu merupakan dosa besar atau kecil, Bu? Dosa besar, Bu. Bu, penduduk muslim di bumi ini berapa? 2 miliar. Kalau di Indonesia muslim berapa persen? 86, 87. Sekitar itu ya, 87% di Indonesia. Yang kurang lebih datanya Anda lihat 240-an lebih juta. 240 juta lebih umat muslim. Bu, Ibu, dengar suara Bu? Oke. Tidak usah kita berapa persentase yang membayar zakat. Yang sholat saja. Yang nggak ngeluarin duit, Bu. Berapa persen orang yang sholat? Apakah semua 240 juta itu sholat? Macam-macam, Bu. Ada yang nggak sholat sama sekali, tapi muslim ngakunya. Ada yang kadang sholat, kadang tidak. Ada yang sholat sepekan sekali, sholat Jumat. Ya kan? Ada yang sholat itu, Bu, 2 kali setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri. Masya Allah itu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu paling depan tuh. Ya, karena bajunya kan baru tuh. Allahu Akbar. Pakai sarung baru, pakai baju koko. Padahal sholatnya setahun 2 kali itu. Ada yang sholatnya kadang sholat, kadang enggak. Kita sudah bahas. Jangankan meninggalkan keseluruhan. Satu saja sholat dia tinggalkan itu dosa Dosa besar. Satu saja. Misalkan dalam sehari ini 5 waktu. Satu dia enggak sholat, asar misalnya. Itu udah terjerumus ke dalam dosa besar. Apalagi sehari enggak sholat. Atau sehari sholatnya sekali. Atau enggak pernah sholat dalam sebulan. Atau dalam sepekan, atau sama sekali seumur hidup enggak masuk. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai ulama berbeda pendapat atas keislaman dia ini, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kalau orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, sepakat ulama dia kafir. Kafir sudah. Artinya dia meninggal enggak perlu sholat. Saking pentingnya sholat seorang meninggal harus disolati, bayangkan. Walaupun dia jarang sholat, kadang tidak. Maka Bu, sholat. Ya. Ingatkan anak-anak kita. Ajarkan mereka sedini mungkin untuk melaksanakan
Salat 5 waktu. Yang tadi kembali kepada 240 juta jiwa tadi itu di Indonesia. Yang sholat itu sedikit mungkin jumlahnya. Yang menjaga 5 waktu. Apalagi laki-laki yang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Bisa dihitung. Entah sampai 1 juta orang, entah tidak. Belum lagi Bu, survei mengatakan 72% kalau tidak salah umat muslim di Indonesia ini nggak bisa baca Alkitab atau Bible, enggak. Membaca Al-Quran Bu, berapa? Lebih dari 50%, setengahnya 72%. Semoga di sini tidak termasuk itu yang ada di sini, insya Allah. Ya, semua kita ibu-ibu bisa baca Al-Quran lancar, insya Allah. Insya Allahnya ragu nih. Enggak dites enggak? Ya, harus belajar Bu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia itu bukan yang paling tinggi derajat sosialnya Bu. Bukan yang paling kaya, tidak. Bukan yang paling terkenal, tidak. Tapi yang apa? Belajar Al-Quran. Walaupun sudah tua ya, walaupun sudah tua. Ya, karena kita semuanya menginginkan surga, bukan menginginkan neraka. Kita pengen menjadi orang yang terbaik, yang kata Nabi SAW, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang belajar apa? Mulai dari alif, a, ba, seperti itu. Belajar aba lagi saat iya, nggak apa-apa saat nggak apa-apa. Paham Bu? Ya, jangan malu-malu belajar tahsin. Jangan malu-malu belajar Al-Quran. Nyesal kan kita dulu nggak belajar Al-Quran Bu, nyesal. Tapi nggak ada kata terlambat. Ya, tetap semangat. Ya, walaupun ngapal 1 ayat yang hilang 2 ayat Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, walaupun sampai nangis-nangis kita belajar, walaupun tetaplah berusaha dan semangat. Jangan putus asa. Karena proses bisa apa tidak itu nanti. Proses kita belajar itu sudah bernilai pahala Bu. Maka jangan sampai kita masuk kepada 72% Bu. Umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran dengan lancar sesuai tajwid. Kalau rasa-rasa bisa, ada Bu, banyak Bu. Ya, ada Bu. Yang kalau disuruh baca, bisa baca Al-Quran, bisa. Tapi bacanya bagaimana? Kita paham sendirilah. Ya, ha itu sama saja. Panjang pendek nantilah dulu. Ya, paham Bu? Jangan sampai Bu, kita nggak bisa baca Al-Quran. Cukup kita yang terlambat membaca Al-Quran. Tapi jangan sampai anak keturunan kita nggak bisa baca Al-Quran Bu. Nggak bisa bisnis, nggak bisa usaha itu gampang. Insya Allah Allah Maha Kaya. Tapi jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji Bu. Nggak bisa sholat, nggak bisa toharoh, nggak bisa mendoakan orang tuanya. Rugi kita Bu. Ya. Yang itu nggak bisa baca Al-Quran tadi, 72%. Dari 240 juta penduduk Muslim di Indonesia, di negeri yang tercinta tanah air kita ini Bu. Ya, walaupun Anda belum baca surveinya yang membayar zakat itu berapa. Ya. Tapi intinya adalah yang ini sampaikan dalil. Ya. Dalil-dalil tentang apa? Yang menunjukkan bahwasanya membayar atau enggan, inda amuah membayar zakat itu apa? Dosa besar. Baik, ada pembaca kita?
halaman berapa itu Om? Halaman 65. Ya, tafadhali, silakan. Wa wailul lil musyrikin. Fussilat. Baik. Jazakillahu khairan. Baik ibu-ibu, tentang permasalahan dosa yang kelima ini, yaitu tidak membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita perhatikan bersama, yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin yang zumalin, yang kaya, yang zumal, yang memiliki harta, yang telah wajib baginya untuk berzakat, terutama yang telah wajib untuknya mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi sangat disayangkan sebagian, anak katakan tidak seluruh kaum muslimin, sebagian di antara kaum muslimin masih memandang remeh dan tidak memperhatikan kewajiban ini, yaitu membayar zakat. Dan mungkin kita dengar dan kita lihat tidak sedikit kaum muslimin yang memiliki harta melimpah, namun sangat disayangkan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengancam. Apa itu ancaman, Bu, Allah dan Rasulnya itu apa? Mengancam. Mengancam siapa? Yaitu mereka atau orang-orang yang enggan, tidak mau menunaikan zakat dengan ancaman apa? Siksaan yang pedih. Sebelum kita membahas dan kembali kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang telah dibacakan tadi,
beberapa dalil di dalam kitab Al-Kabair buah karya Imam Az-Zahabi rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Sedikit anak ingin menyampaikan ya dua macam orang ya, dua golongan orang yang tidak mau membayar zakat. Yang pertama atau model orang yang tidak mau membayar zakat. Ada dua model. Yang pertama adalah mengingkari atau orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ya. Orang yang mengingkari kewajiban bayar zakat. Maka orang muslim yang seperti ini dia murtad dan keluar dari Islam. Sebagaimana tadi kita bahas, orang yang mengingkari kewajiban, mengingkari hukum wajibnya sholat, maka sepakat ulama kafir. Begitu juga orang yang mengingkari kewajiban zakat. Dia katakan hukum zakat ini nggak wajib. Maka dia keluar dari Islam. Ucapannya tersebut, keyakinan tersebut membuat dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Apa contohnya? Sebagaimana ya, orang-orang seperti ini muncul kapan? Kapan, Bu? Ya, sejarah mengatakan tatkala Rasul meninggal SAW dan kekhalifahan, puncak kepemimpinan umat Islam ketika itu jatuh ke tangan siapa? Bu. Ana ulang. Setelah Rasul SAW wafat, kepemimpinan umat Islam ketika itu jatuh kepada siapa? Abu Bakar. Atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, di zaman beliau, ya, banyak umat Islam yang tidak mau bayar zakat. Tatkala Rasul hidup, iya. Ya, mereka mengantarkan zakat mal mereka kepada siapa? Rasul. Tatkala wafat, mereka menahan, nggak mau lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq apa? Memerangi mereka. Faham, Bu? Abu Bakar apa? Memerangi mereka. Bayangkan itu. Maka ini hukuman bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat, dihukum murtad. Kemudian model yang kedua, Bu, model orang yang tidak mau bayar zakat. Yang pertama apa? Mengingkari kewajiban zakat. Ini harus paham nih. Anak pelan-pelan sengaja nih. Ya. Yang kedua, model yang kedua yaitu tidak bayar zakat karena apa, Bu, biasanya? Hah? Karena kikir. Karena kikir itu bahasa Minangnya apa, Bu? Pilih. Ah, tuh dia. Ceke, apa lagi? Apa lagi? Medit, apa lagi? Ya itu dia, intinya itu. Pilih ya, kikir, ceke, atau malas dia bayar zakat. Maka kata para ulama tidak sampai murtad, akan tetapi orang yang pelit mengeluarkan zakat itu tadi telah terjerumus ke dalam dosa besar. Dalilnya apa? Yaitu tadi yang dibacakan di awal tadi, yaitu surat Al-Fussilat atau surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Wa wailul lil musyrikin. Celaka ya bagi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la yu'tunaz zakah. Itu orang-orang apa? Tidak menunaikan, tidak membayarkan, tidak mengeluarkan az-zakah, wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang yang seperti itu apa? Kafir terhadap akhirat, Bu. Itu salah satu contoh ya
orang yang memiliki sifat ingkar kepada akhirat. Yaitu apa? Tidak mau bayar zakat. Istilah kontemporer gaulnya apa, Bu? Istilahnya orang tuh yang menganggap pokoknya harta ini hartaku sendiri, nggak boleh. Apa itu artinya? Apa itu istilahnya? Pokoknya itulah, ana lupa istilahnya. Pokoknya dia meyakini ngapain? Ya, wong saya sudah bekerja, ya, letih, keluar keringat, keluar tenaga pikiran dan segala macamnya, kemudian saya bayarkan zakat 2,5%. Kenapa? Katanya. Bukankah ini uang saya, gitu kan? Apa untungnya saya bayar zakat? Bayangkan, ada yang berkeyakinan seperti itu. Tapi seorang muslim yang beriman kepada hari akhir tidak. Karena dia tahu zakat merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan. Seandainya, Bu, seandainya kita boleh kan berandai-andai, Bu, ya. Banyak enggak di sekitar kita orang-orang miskin? Orang fakir bahkan itu ada. Ya tidak? Di tetangga kita saya, di sini aja, enggak usah jauh-jauh. Ada enggak? Enggak yang di sekitar Masjid Omar ini, ada enggak? Yang terkadang untuk beras saja, Bu. Yang pokok saja kadang apa? Enggak punya, Bu. Kalau kita alhamdulillah, ya, beras 1 bulan itu udah tercukupi. Udah terbeli. Ada orang yang kadang belinya 1 liter. Ada enggak, Bu? Ada. Yang buka warung sembako mungkin ada itu. Tahu dia tuh. Sulit dia untuk pokok dia. Nasi itu kan pokok, Bu. Artinya apa? Intinya apa, Bu? Yang pokok saja dia masih apa? Sulit. Itu menunjukkan apa? Itu orang miskin, Bu. Sulit, kadang dia ngutang sana, ngutang sini. Ya, kalau sudah ngutang untuk beras itu berarti miskin sudah itu. Dan anak pernah tinggal dekat sini, makanya anak tahu. Masih banyak orang-orang miskin. Seandainya orang-orang yang kaya itu soleh, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya insya Allah mereka akan tertolong. Dengan sistem apa, Bu? Sistem zakat yang diterapkan dalam syariat Islam ini. Sedangkan itu 8 asnaf, ya, fakir miskin di antaranya itu dapat sudah mereka. Ya. Setiap tahunnya mereka akan menerima. Bisa untuk apa? Bahkan mungkin bisa untuk modal usaha bagi orang miskin tersebut. Sehingga apa? Tertolong dengan sistem apa? Keuangan, yaitu zakat yang diterapkan oleh syariat Islam. Belum lagi kalau ada istilah baitul mal. Ya, baitul mal. Maka, Bu, kita nggak usah mengkritiki sana sini pemerintah, tidak. Kita dulu terapkan itu dulu. Bagi yang punya harta, silakan dihitung hartanya sampai haul, silakan keluarkan zakatnya. Ya, belajar fikih zakat. Tapi kita tidak membahas detail tentang fikih zakat di sini, Bu. Kenapa? Karena kajian kita bukan masalah fikih zakat, tapi tentang apa? Dosa besar yang enggan, bagi yang enggan membayar zakat. Ya, bisa dipahami, Bu? Ini dalil pertama dalam surah Fussilat ayat 6. Celaka, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak apa? Membayar zakat, Bu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Orang-orang seperti musyrik, kafir. Ya, ingkar kepada hari akhir. Kemudian dalil yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 34-35, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yaitu orang-orang
yang menyimpan emas dan perak. Nih Bu, menumpuk-numpuk apa? Ini zakat perhiasan, emas dan perak. Wal fiddah, ya. Wala yunfiqunaha, dan dia tidak menginfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka untuknya azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari emas dan perak itu apa? Dipanaskan dalam neraka jahanam. Bayangkan Bu, ini azab di mana? Di neraka. Ngeri azabnya ya. Emas dan perak itu dipanaskan kemudian untuk apa? Menyetrika tubuh mereka. Di mana? Di neraka jahanam. Wal iyadzubillah. Wal iyadzubillah. Ya. Maka semakin banyak harta yang dia tumpuk-tumpuk, dia tidak keluarkan zakat, maka semakin berat hukuman dan azab di jahanam. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin wala yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumul qiyamah biqa'in qarqarin." Ya. Para pemilik unta, ini zakat apa Bu? Hewan ternak. Yang punya hewan ternak, unta, sapi maupun kambing, ya. Ya, yang tidak mau menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak akan dihadapkan dengan apa? Seekor binatang bertanduk yang akan menanduk dengan tanduknya apa? Dan menginjak-injak, bayangkan. Allah datangkan hewan bertanduk yang akan menanduk dia. Lihat. Ini dikatakan apa? Di mahsyar, ya. Sebelum di neraka ini, kata para ulama. Didatangkan apa Bu? Hewan ternak itu tadi, yang bertanduk. Akan menanduk dia dan menginjak-injak dengan kakinya. Terus berputar Bu, hewan itu. Ya. Injak-injak, nanti balik lagi. Diinjak-injak terus berputar, terus diinjak. Habis, kemudian datang lagi. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai diadili di tengah-tengah manusia di hari yang lamanya sama dengan 50 tahun. Kemudian dia akan melihat jalannya apakah menuju surga ataupun neraka. Kata Nabi SAW, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa mithlu lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra." Nih, perhatikan Bu. Dan para pemirsa, para pemilik harta nih, para pemilik harta, nah sampaikan. Ya, kata Nabi SAW, bagi para pemilik harta yang tidak mau menunaikan zakatnya, maka di hari kiamat kelak hartanya akan dirubah menjadi seekor ular. Seekor ular yang akan mematuknya. Ini hadis sahih. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hati-hati Bu. Harta itu akan berubah menjadi ular kalau tidak kita keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena zakat 25% itu Bu, yang seharusnya kita keluarkan, yang kemudian kita tahan dan kita makan, itu bukan hak kita lagi. Itu hak siapa? Fuqara. Orang-orang miskin. Jadi dalam harta kita itu ada hak orang miskin. Kemudian kita tahan dan membiarkan mereka kelaparan. Menari di atas derita orang lain. Subhanallah. Maka pedih azabnya. Bisa dipahami Bu? Ya. Kemudian silakan Ibu dilanjutkan Abu Bakar As-Siddiq.
Lanjut. Assalamualaikum. Nih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Pembahasan tadi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di awal kita sudah bahas ya. Beliau pernah apa, Bu? Memerangi kaum yang menolak membayar zakat. Bu, kalau hari ini Abu Bakar hidup bagaimana, Bu? Hah? Selesai, Bu. Ya. Betapa banyak orang yang enggan membayar zakat. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina yabkhalun," bakhil. Jangan sampai orang yang bakhil itu mengira atas harta yang Allah berikan, bima atahumullahu min fadli. Bayangkan, Bu. Ini penting. Dalam ayat ini Allah katakan, janganlah sesekali orang-orang yang kikir, yang pilih tadi itu, Bu. Yang ceke tadi itu, Bu. Dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Bayangkan. Allah yang kasih rezeki dia, Bu, tapi dia kikir. Tapi dia tidak mau menunaikan zakat, Bu. Mikir nggak dia itu? Kalau Allah stop harta dia, Allah tahan rezeki dia, mau buat apa dia? Mati dia sudah. Dia nggak pernah mikir bahwasanya harta yang dia dapatkan selama ini, yang disebabkan oleh usahanya yang berkembang, tokonya yang cabang-cabang, ya, yang sawitnya berhektar-hektar, itu dari siapa kata Allah di sini? Min fadlihi, dari Allah itu. Walaupun sawit, Bu, nggak wajib zakat sawit ya, nggak seperti beras atau makanan pokok. Ada yang makan sawit, Bu? Kan nggak ada, Bu. Ya. Adapun uang hasil tabungan sawit yang setahun misalkan sampai haul, itu baru. Itu zakat harta, bukan zakat sawitnya yang wajib zakat ya. Baik. Ya, itu sawit, itu usaha. Tokonya laris, ada yang beli, itu karena Allah. Allah memberi rezeki melalui sawit, melalui kebun, melalui tokonya tersebut. Kemudian dia kikir, pilih, ceke, nggak mau ngeluarin zakat. Coba berpikir. Ini kata Allah, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum. Mereka mengira bakhilnya mereka itu baik untuk mereka, sedangkan Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Coba malu mana? Malu di mana? Mana malunya itu? Bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Kikir mereka, sifat pilih mereka, bakhil mereka itu syarrul lahum.
jelek untuk mereka. Mereka akan merasakan azab dari hal tersebut. Sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Harta yang mereka kikirkan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ya. Lihat. Harta mereka itu apa? Akan dikalungkan di hari kiamat kelak. Ya. Sebagai azab bagi mereka. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan milik Allah lah warisan perbendaharaan di langit maupun di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha tahu ya apa yang kalian lakukan. Surah Ali Imran ayat 180. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, hadis yang berikutnya, awalu salasatin yadkhuluna an-nar. Perhatikan Bu, ada 3 orang. Yang pertama masuk apa Bu? An-nar, neraka. Hadis terakhir, ya. Amirun musallatun. Apa itu amirun musallat? Pemimpin yang diktator. Pemimpin yang zalim, Bu. Enggak mementingkan rakyatnya, hanya mementingkan perutnya. Mementingkan urusannya, yang tidak sayang dengan rakyatnya. Ini namanya apa? Amirun musallat. Ini yang kata Nabi SAW, yang pertama kali, golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, Bu. Maka hati-hati. Ya. Orang yang sebagai pemimpin, yang memiliki bawahan, memiliki karyawan sekaligus. Perhatikan mereka. Perhatikan hak-hak mereka. Sayangi mereka. Ya. Arahkan mereka. Kita bertanggung jawab, mas'ulun. Kita akan ditanya tentang mereka. Tentang kepemimpinan kita. Baik dia sebagai rektor di universitas. Ketua di perguruan tinggi. Menjadi kepala di sekolahnya dan seterusnya, kepala keluarga kah, apapun, maka perhatikanlah apa kepada bawahan kita. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang zalim. Karena pemimpin yang diktator, yang zalim itu merupakan perbuatan buruk dan diancam oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu termasuk 3 golongan orang yang pertama kali masuk neraka. Yang kedua apa Bu? Wazu sarwatin. Apa itu? Yaitu orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah. Wala yuaddi haqqallah fi malih. Dia tidak menunaikan hak Allah yang ada di dalam hartanya. Itu ada hak Allah di dalam harta tersebut yang harus kita keluarkan, yaitu zakat itu tadi. Keluarkan, jangan tahan. Apa susahnya? Itu Allah yang kasih. Kemudian Allah minta untuk dikeluarkan kepada fakir miskin. Kemudian engkau kikir, engkau pelit, engkau ceke. Jangan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah. Allah itu yang kasih rezeki. Mudah bagi Allah mencabut kekayaan kita itu, mudah. Sebaliknya Allah mudah membuat orang miskin itu kaya, mudah. Kita tahu negara-negara yang mungkin dulu nggak punya apa-apa, kemudian Allah bukakan perbendaharaan bumi, minyaknya keluar, subhanallah, langsung menjadi negara kaya. Dan sebaliknya Allah juga mudah membuat negara atau seseorang jatuh miskin, bangkrut, failit, mudah.
Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah dengan harta yang Allah berikan kepada engkau, wahai muslim. Yaitu dengan mengeluarkan zakatnya. Engkau tunaikan, engkau berikan kepada orang fakir miskin. Mereka akan tertawa, mereka akan senang, bahagia. Selain engkau menunaikan kewajiban, engkau membuat orang lain bahagia. Membuat orang miskin itu tertawa. Bisa kenyang perutnya, bersenda gurau dengan keluarganya. Allahu Akbar. Ini memasukkan kebahagiaan kepada diri orang muslim. Ini merupakan pahala dan akhlak yang besar. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaqillah. Wahai orang kaya yang zumal, memiliki harta yang melimpah, tunaikan zakatnya. Enggak apa-apa engkau kaya. Enggak ada agama Islam melarang orang itu kaya, tidak ada. Yang penting engkau tahu koridor, engkau dapat dari hasil yang benar. Kemudian engkau kaya, engkau tunaikan zakat, selesai kewajibanmu. Yang penting apa? Tunaikan zakatmu. Serahkan kepada fakir miskin. Karena di dalam hartamu itu ada hak Allah, yaitu hak fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, wa faqirun fakhur. Ini yang repot, Bu. Orang fakir yang fakhur, yang sombong. Fakir aja sombong, apalagi kalau kaya. Maka ini akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Dan dari syirik dan dari yang lainnya, dari Abu Ishaq, Imam Az-Zahabi mengatakan dari Abu Al-Ahwas, ya, dari Abdullah, dia berkata, kalian diperintahkan untuk salat dan menunaikan zakat. Barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat, maka salatnya tidak sah. Ini kata beliau rahimahullah. Mungkin sampai sini saja kajian kita, ibu-ibu sekalian. Tidak usah terlalu banyak. Ya. Nanti ngeheng ya, kalau terlalu banyak. Kalau memori HP itu, Bu, apalagi HP-HP yang sudah tua, dah umuran gitu, terlalu banyak file foto dan videonya itu, kadang lemot dia, Bu. Malah mau mati HP itu kan. Nah, itu repot. Mending kita sedikit-sedikit saja, tarik nafas, besok lagi ya. Entah kapan harinya belum tahu ya. Insyaallah kita akan lanjut bab apa, Bu? Pembahasan dosa besar apa, Bu? Yang ke-6, yaitu apa? Durhaka. Apa bahasa Minangnya? Durhako, ya. Nah, durhako. Kepada orang tua. Ya, ini kan materi udah diulang-ulang, Bu. Tapi kita perlahan satu-satu diingatkan lagi. Ya. Ya, mudah-mudahan kajian berikutnya yang hadir sekarang juga hadir ya. Insyaallah kalau tidak ada uzur syar'i, silakan datang dan simak kajian yang penting ini dan kajian ustadz-ustadz yang lain. Ya, kita harus hadir. Ya, usahakan. Walaupun nggak wajib, Bu, karena anak nggak ada absen di sini kan. Kecuali kalau ibu-ibu di pondok pesantren ya wajib ya. Baik, Anda rasa cukup, tidak usah banyak-banyak ya. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami dan amalkan. Wallahu taala alam bissawab. Allah yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari diri ana dan keterbatasan ilmu ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.